Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita. Kembali lagi bersama saya di Pelita Iman dengan topik Siapakah Orang Samaria? Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, orang Samaria adalah kelompok etnis dan keagamaan yang berasal dari wilayah Samaria di bagian tengah Palestina yang dalam konteks modern mencakup sebagian wilayah tepi barat. Mereka memiliki sejarah panjang dan kompleks yang berhubungan erat dengan bangsa Israel kuno. Tetapi identitas mereka berkembang secara terpisah setelah perpecahan kerajaan Israel pada masa Pasca Salomo. Berikut adalah penjelasan rinci tentang mereka dari segi sejarah, agama, budaya, dan hubungannya dengan kelompok lain. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Mari kita melihat bangsa Samaria ini dari asal-usul historis. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, orang Samaria mengklaim sebagai keturunan langsung dari suku Efraim dan Manasye, dua dari 12 suku Israel yang merupakan keturunan Yusuf. Mereka menetap di wilayah kerajaan Israel Utara yang beribu kota di Samaria setelah perpecahan Israel itu terjadi sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Namun, setelah kerajaan Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, sebagian besar penduduk dibuang dan bangsa Asyur membawa orang-orang dari daerah lain untuk menghuni wilayah tersebut. Alkitab Ibrani yang kita kenal dengan Perjanjian Lama menyebutkan bahwa para pendatang ini akhirnya bercampur dengan penduduk yang tersisa, kemudian menghasilkan komunitas baru yang diyakini sebagai cikal bakal orang Samaria. Sekarang kita melihat bangsa Samaria ini dari perbedaan dengan orang Yahudi. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, meskipun asal-usul yang sama, orang Samaria dan Yahudi berkembang menjadi dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah aspek. Tempat ibadah utama orang Samaria itu adalah di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi tempat ibadah utamanya ada di Yerusalem atau kita kenal dengan Bait Allah. Dari aspek kitab suci, orang Samaria hanya memiliki Taurat atau Pentateuch. Sedangkan Yahudi dia memiliki Taurat, nabi-nabi, dan tulisan. Dari aspek imam besar, orang Samaria adalah keturunan langsung dari Harun. Dari aspek imam besar untuk orang Yahudi sama dengan orang Samaria, tetapi silsilahnya berbeda. Lalu kemudian dari aspek pandangan satu sama lain, orang Samaria saling bermusuhan, terutama pada masa Yesus. Jadi saudara-saudariku sekalian, pada masa Yesus, orang Samaria dan orang Yahudi itu saling bermusuhan. Kemudian pada masa Yesus, dari aspek Yahudinya, saling menolak otoritas satu sama lain. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih,
Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai tidak murni secara etnis dan keagamaan karena campur tangan Asyur. Sedangkan orang Samaria menganggap diri mereka sebagai pewaris sah ajaran Musa. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan kita, sekarang kita ke poin yang berikut, yaitu dalam Perjanjian Baru. Orang Samaria beberapa kali disebut dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab Kristen. Dalam Injil kita tahu bahwa Yesus berbicara positif tentang mereka, meskipun hubungan Yahudi Samaria sangat tegang saat itu. Kemudian perumpamaan orang Samaria yang baik hati terdapat pada Lukas 10:25-37 menggambarkan orang Samaria sebagai contoh kasih yang sejati, bahkan lebih baik daripada imam dan orang Lewi Yahudi. Poin yang berikut adalah Yesus dan perempuan Samaria di sumur, Yohanes bab 4, yakni Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, melampaui batasan sosial dan keagamaan waktu itu. Saudara-saudariku sekalian, kita ke agama dan kitab suci. Agama Samaria disebut Samaritanisme dan memiliki beberapa ciri khas. Ada 4 ciri khas agama Samaria. Ciri khas yang pertama adalah hanya menerima Taurat, 5 kitab Musa sebagai kitab suci. Yang kedua, menganggap Gunung Gerizim, bukan Yerusalem, sebagai tempat kudus utama. Yang ketiga adalah menyembah satu Allah, Yahweh, seperti dalam agama Yahudi. Dan yang keempat adalah memiliki imam besar dan ritual korban yang masih dilakukan hingga kini dalam beberapa hari raya. Lalu bagaimana dengan keadaan saat ini atau keadaan modern? Saat ini komunitas Samaria sangat kecil, ya, hanya sekitar 800 sampai 900 orang. Kemudian tinggal di 2 lokasi utama. Lokasi yang pertama adalah Kiryat Luza di Gunung Gerizim, wilayah Nablus tepi barat. Tempat yang kedua adalah di Holon, pinggiran Tel Aviv atau Israel. Mereka atau orang Samaria ini menghadapi tantangan demografis dan kultural karena komunitasnya sangat kecil dan tertutup. Namun mereka berupaya menjaga tradisi, bahasa, varian Ibrani kuno, dan kitab-kitab suci mereka. Yang terakhir adalah bahasa. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, bahasa liturgis mereka adalah Ibrani Samaria, dan mereka memiliki aksara sendiri yang disebut aksara Samaria, turunan dari aksara Paleo Ibrani yang berbeda dengan aksara Ibrani modern. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, itu adalah sejumlah informasi terkait dengan siapakah orang Samaria itu sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam Pelita Iman.